Halo, selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka pada hari ini, tapi saya ingin memberikan feedback atas penelitian etnografi yang telah kalian kerjakan. Overall, applause untuk teman-teman semua. Saya rasa dengan pertemuan kita di etnografi yang cukup singkat, kalian mampu mengimplementasikan penelitian etnografi sederhana kalau saya bilang di sini. Akan tetapi saya ingin kalian tahu bahwa penelitian seperti ini bisa digunakan teman-teman untuk riset maupun untuk skripsi misalnya. Hanya saja memang butuh pendalaman ya, memang butuh pendalaman dan kedetailan atas data. Ada beberapa feedback yang bisa kalian feedback dari saya yang bisa kalian gunakan untuk menerapkan etnografi ke depannya apabila memang kalian tertarik mengerjakan riset semacam ini. Yang pertama, penting sekali untuk teman-teman bisa menjelaskan isu sehingga tidak semata-mata meneliti tentang sebuah komunitas virtual, akan tetapi juga mampu menunjukkan kenapa sih topik atau komunitas virtual ini menarik sehingga harus diteliti. Sayang sekali mungkin saya tidak menemukan banyak kelompok yang mampu menunjukkan bahwa topik ini penting loh untuk diteliti sehingga isu dan signifikansinya terasa kurang menonjol. Terlebih lagi juga banyak kelompok yang justru tidak menjelaskan isu apa yang mau dilihat. Terburu-buru menjelaskan profil dari komunitas virtualnya. Keunikan komunitas virtual tidak hanya berdiri sendiri, tapi penting untuk didukung fakta, data-data di luar sana. Sehingga ini yang menjadi PR peneliti untuk menjelaskan isu. Isu ini juga menjadi dasar kalian untuk membuat latar belakang nantinya di skripsi. Latar belakang penelitian didasari oleh adanya fenomena tertentu, masalah tertentu, atau kebutuhan masyarakat yang ingin kita selesaikan melalui riset yang kita buat. Lalu permasalahan yang ketiga di sini, banyak kelompok yang mencoba menjelaskan isu, namun sayangnya tidak relevan sama sekali atau bahkan tidak berkaitan dengan masalah-masalah komunikasi. Misalnya saja ada kelompok yang mengambil komunitas virtual tentang komunitas yang sering menggunakan lalu lintas atau jalan raya. Lalu isu yang diangkat terkait dengan informasi seputar kehilangan surat berharga. Sebenarnya ini bisa di-frame menjadi isu komunikasi, misalnya komunikasi massa untuk menjelaskan informasi atau updates atau memberikan kecepatan informasi sedini mungkin kepada orang lain. Akan tetapi mungkin kelompok kurang bisa mengambil angle ini sehingga kemudian justru fokusnya ke kehilangan dan kriminalitas belaka. Akan tetapi aspek komunikasinya kurang nyambung akhirnya begitu. Nah, ini yang mungkin harus digarisbawahi. Isu juga harus sebisa mungkin dikaitkan dengan permasalahan komunikasi. Selanjutnya tentang kerangka teori. Ada banyak kelompok yang mencoba menuliskan banyak sekali teori, bahkan ada yang sampai 5 teori besar yang mau ditulis, tapi sayangnya tidak mendalam dan tidak nyambung. Kalau menurut saya, 2 atau 3 teori saja cukup, tapi harus deep, harus detail, sehingga kalian harus membaca memang tidak hanya satu sumber, mungkin ada beberapa sumber untuk bisa mengintegrasikan satu teori, misalnya. Selanjutnya, selain teori tidak nyambung dengan isu, gitu ya, ini saya berikan contohnya, misalnya
Isunya terkait dengan motivasi mengikuti kelompok atau komunitas virtual, tetapi teorinya hanya komunikasi massa. Bagaimana komunikasi massa bisa menghubungkan dengan motivasi? Tentunya butuh tambahan teori di sini, teori motivasi, atau kalau misalnya kalian mau menggunakan persepsi, atau mungkin menggunakan sikap, tapi komunikasi massa jelas tidak cukup untuk mendeskripsikan motivasi itu sendiri. Yang ketiga, saya rasa pemahaman teori masih sangat kurang. Banyak teman-teman yang mencoba mengcopy paste teori tanpa memahami makna, artinya, dan ini mau dibawa kemana. Sehingga kesannya saya seperti membaca clipping yang diambil dari banyak surat kabar, tapi tidak nyambung satu sama lain. Beberapa kelompok juga menjelaskan teori dengan porsi yang sangat singkat. Misalnya, menjelaskan tentang new media dalam satu paragraf. Memangnya tidak cukup? Oke, mungkin karena ini masih latihan, jadi saya tidak bisa bilang bahwa satu dua paragraf itu um, terlalu sedikit atau terlalu banyak. Tapi ketika paragraf itu terlihat bahwa mengambil dari satu sumber, dan tidak ada details, hanya berupa definisi, bagaimana kemudian penulis mencoba menunjukkan pemahaman atas teori tersebut kepada saya selaku orang yang membaca. Sehingga tentunya satu paragraf tidak cukup untuk menjelaskan satu teori. Jadi ini teman-teman, saya juga butuh untuk teman-teman memiliki sensitivitas ya bagaimana untuk menunjukkan pemahaman gitu. Kalau mau show off kan nggak bisa kerja setengah-setengah, intinya kan seperti itu. Lalu di bagian temuan data, sebenarnya beberapa kelompok mencoba menunjukkan screenshot dan data di lampiran. Itu oke, nggak masalah. Akan tetapi di temuan data banyak yang berupa asumsi dan tanpa dikaitkan dengan data. Sehingga seolah-olah saya tidak melihat dasarnya kenapa ini bisa disebut atau bisa dijelaskan seperti ini atas dasar yang mana atau apa. Nah, pengaitannya ini yang kurang kelihatan sehingga nampak semacam seperti asumsi peneliti sendiri. Selain itu ada kecenderungan memang mensimplifikasi data temuan gitu ya. Jadi seolah-olah mungkin hanya ketemu satu atau dua lalu disimpulkan begitu saja. Ini juga disebabkan kurangnya bukti materi atau data dari sosial media, baik di temuan maupun di lampiran. Kebanyakan kelompok menunjukkan kecenderungan seperti ini, sehingga kemudian hasil yang dibuat pun juga kurang maksimal, begitu akhirnya pada temuan data. Lalu selain itu banyak kelompok yang tidak mengikuti format yang diberikan. Tidak banyak sih, beberapa saja gitu. Misalnya ada kelompok yang langsung ke profile, nggak ada isunya, atau bahkan ada yang nggak pakai teori sama sekali gitu. Jadi penting untuk melihat format ya, karena ini penelitian. Jadi harus ada misalnya kalau kemarin saya minta ada isu, ada teori, ada temuan, yaitu diikuti. Itu versi sederhana dari skripsi yang nantinya kalian akan kerjakan teman-teman. Nah, dari semua kelompok, kemudian saya mencoba mengambil salah satu contoh di sini, kelompok yang memiliki atau mampu membuat laporan yang sangat komprehensif menurut saya dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Oke, saya coba tunjukkan di sini. Oke, good job sekali. Ada teman-teman dari Kaladipa di kelas apa ya? Kalau nggak salah ini A, kelas riset komunikasi strategis A, yang mengambil judul Facebook sebagai media ruang diskusi budaya, studi etnografi pada grup Facebook pecinta budaya Nusantara. Jadi dia melihat komunitas virtualnya dari Facebook. Ada Scholastika, Vanessa, Elizabeth, Areta, dan Brandon di sini. Yang membuat kelompok ini cukup unggul, yang pertama-tama teman-teman adalah isu yang ditunjukkan di sini sangat jelas. Signifikansi penelitiannya penting dan pengutipan referensinya juga jelas dan benar. Oke.
Selain itu, teorinya cukup komprehensif walaupun singkat karena memang saya tidak minta panjang-panjang, tapi ini komprehensif. Menunjukkan adanya hubungan yang relevan satu sama lain dari virtual community, public sphere, dan juga aspek budaya, gitu ya. Jadi ada keterkaitan di antara tiga teori itu dan saya bisa memahaminya dengan mudah karena digambarkan jelas di isu. Di metodologi, kelompok ini mencoba menjelaskan terkait dengan etnografi dan mengambil cukup banyak sumber yang komprehensif gitu ya. Pemahaman mereka atas etnografi saya rasa sangat cukup di sini ditunjukkan. Profil media sosialnya pun jelas, apa yang mereka lakukan pun jelas. Misalnya di sini aturan-aturan dalam grup juga ditulis gitu ya, sehingga gambaran atas profil komunitas pun saya mendapatkan gambaran yang utuh. Terkait dengan temuan budaya, selain menjelaskan dengan screenshot, mereka juga menjelaskan terkait dengan berapa banyak likes, comments, berapa kali dibagikan, lalu secara lebih detail menjelaskan terkait dengan penggunaan judul misalnya, lalu juga aspek pakaian dalam budaya misalnya, dan juga ada aspek-aspek terkait dengan Facebook sebagai media sosial karena perkembangan teknologi, karakteristik komunitas virtual, dan sebagainya. Selain menjelaskan temuan, mereka bisa mengkaitkan dengan teori yang mereka tuliskan di bagian kerangka teori yang sebelumnya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini cukup komprehensif ya teman-teman laporan mereka dan saya memberikan nilai A untuk laporan ini. Ya, daftar pustakanya pun lengkap sehingga teman-teman bisa melihat paling tidak kelompok ini mencoba memberikan cukup maksimal ya untuk tugas ini. Saya harap ini bisa menjadi acuan. Siapa tahu nantinya teman-teman ingin melakukan riset yang serupa, tapi dengan tentunya aturan deskripsi nanti akan jauh lebih rigid, tapi paling tidak ini bisa menjadi gambaran teman-teman semuanya. Sekian teman-teman untuk penjelasan terkait dengan feedback studi etnografi. Kita semoga bisa ketemu lagi di pertemuan yang lainnya. Sukses selalu dan jangan ragu dan takut untuk melakukan riset. Sampai jumpa.